Gadis itu digigit tikus percobaan. Aku melihat setetes aliran darah dari jarinya dalam sekejap. Sedikit yang dia tahu bahwa dia telah terinfeksi virus yang hilang. Dan tikus di dalam kotak juga mulai menggila. Memiliki rasa agresi yang kuat. Shanzu ketakutan dengan pemandangan ini. Baru saja akan keluar dari sini. Tanpa diduga, guru berkeliaran Chang masuk. Melihat ini, Shanzu hanya bisa segera pergi dari sini. Tak lama kemudian, Park menemukan kotak yang terbuka dan darah menetes di tanah. Dan babi berbudi luhur yang baru saja keluar dari pintu juga ditarik kembali. Gudang Pot menuangkan awalnya adalah guru sains di sekolah menengah untuk melakukan penelitian. Awalnya dia hanya bereksperimen pada beberapa tikus. Namun pada akhirnya, semakin lama semakin mesum, ia menyuntik anaknya yang sedang tidur dengan virus. Tanpa diduga menimbulkan mutasi genetik. Akhirnya berubah menjadi zombie. Dan babi asin yang tertangkap, Park Go-chang tak hanya mengikat tangan dan kakinya. Daichi juga menyuntiknya dengan obat tak dikenal. Kemudian seluruh tubuh mulai gemetar. Bahkan tubuh pun terpelintir. Ketika Park Go-chang pergi, virus dalam babi mulai menyerang. Berjuang di tanah kesakitan. Setelah beberapa saat, ia melepaskan diri dari tali yang mengikatnya. Fresh Abensari masih memiliki sedikit kesadaran. Akhirnya ia datang ke kelas. Kepala sekolah dan semua orang terkejut ketika melihat adegan ini. Kepala sekolah bergegas maju untuk menanyakan apa yang sedang terjadi. Tapi dia langsung jatuh ke tanah dengan lemah. Orang lain segera berkumpul. Babi asin bergumam bahwa guru sains mengikatku. Dia juga menusukkan jarum aneh ke dalam diriku pada saat bersamaan. Semua orang menganggapnya luar biasa. Kepala sekolah meyakinkannya bahwa tidak apa-apa. Kita akan membawamu ke rumah sakit sekarang juga. Kepala sekolah pertama-tama menginstruksikan kepala sekolah untuk mengajari semua orang belajar sendiri. Xiao Shui juga mengatakan bahwa dia dapat membantu. Dan dengan bantuan beberapa orang, mereka berjalan dengan cepat ke rumah sakit. Guru meminta Xiao Shui untuk meletakkan babi asin di tempat tidur terlebih dahulu. Kemudian saya mengukur suhu tubuhnya lagi. Pada saat ini, suhu babi asin lebih rendah daripada orang normal. Guru pakaian dengan cepat membawa selimut dan menutupinya. Babi asin yang tergeletak di tempat tidur panas tak tertahankan. Segera kepala sekolah melakukan panggilan darurat karena adanya virus pada babi asin. Saat ini dia juga menjadi sangat mudah tersinggung. Guru sukarelawan dengan cepat membawa obat penenang. Berencana menggunakan ini untuk membiarkan babi asin tidur. Setelah itu, babi asin berhasil dikirim ke rumah sakit. Park Go-chang juga kembali ke laboratorium saat ini. Ketika ia mengetahui bahwa Shanzu hilang, ia merasa tidak enak. Pada saat yang sama, kepala sekolah juga datang untuk mencari Park Go-chang. Mengatakan bahwa ia telah mengirim Shanzu ke rumah sakit. Polisi juga akan segera kembali ke sini. Pot yang hanyut tak bisa berkata-kata ketika mendengarnya. Ia ingin pergi dari sini tapi dihentikan oleh kepala sekolah. Kapsul itu kemudian dibawa ke kantor kepala sekolah oleh mereka berdua. Kepala sekolah bertanya apa yang sedang ia lakukan. Kapsul Drift tak menjelaskan apa-apa. Hanya saja kita harus ke dokter untuk mengisolasi babi asin. Kalau tidak, sesuatu yang besar akan terjadi. Tapi kepala sekolah tak mau mendengarkannya. Di saat yang sama, polisi datang. Tergantung situasinya, artis itu masih tua bersama Park Go-chang. Tak lama kemudian, Park dibawa kembali ke kantor polisi. Menghadapi pertanyaan besar, dia hanya bilang cepat-cepat isolasi gadis itu di rumah sakit. Kalau tidak, kalian semua akan menyesal. Guru perempuan di seberang sana baru kembali ke rumah sakit. Kulihat sekujur tubuhnya berkedut. Lalu ia menyingsingkan lengan bajunya. Kulihat bekas gigitan di lengannya. Ternyata ia tak sengaja menggigit babi asin itu ketika ia dibius. Dengan cepat ia menemukan iodofor untuk desinfeksi. Tapi lukanya semakin parah. Ia membawa termometer lagi. Suhu tubuhnya juga turun menjadi kira-kira sama dengan babi asin. Guru kedokteran menemukan antipiretik untuk diminum. Aku tak menyangka darah akan keluar lagi dari hidungku. Lalu ia mengeluarkan 2 pukulan dan jatuh ke tanah. Tak lama kemudian 2 orang murid melewati rumah sakit. Salah satu dari mereka memperhatikan bahwa guru kedokteran di dalam bersikap aneh. Sejalan dengan prinsip tampaknya tidak terlalu merepotkan. Salah satu dari mereka bahkan mengeluarkan ponselnya untuk memotret guru kedokteran. Guru kedokteran yang dengan cepat berubah menjadi zombie juga menemukan kedua orang itu di depan pintu.